Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Zain, Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haironi MSI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian selamat datang juga kami ucapkan untuk Ibu Rizky Amelia, selaku Koordinator Literasi Digital Kementerian Komunikasi. Allah dende Allah sayang
Atu dende dende lo alari dendang kodo. Pakarena lengo lengo pagandram miki 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 papui pui bungan nailang kebo Allah dende Allah sayang.
Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk adik-adik yang luar biasa ini. Mereka dari Kertas Seni MAN 3 Kota Makassar. Pastinya mereka dengan antusias dari minggu lalu sudah latihan. Sampai akhirnya hari ini mereka bisa mempresentasikan di hadapan Bapak Ibu sekalian dalam sebuah tari padupa. Sebagai tarian penyambutan untuk tamu kehormatan di tanah tercinta Sulawesi Selatan. Bukan cuma itu saja, tadi baru saja kita saksikan adalah tarian 5 etnis. Di mana tarian ini penggabungan dari tarian kebudayaan yang disatukan dalam sebuah keindahan. Ada dari Mamasa, kemudian dari Makassar, dari Toraja, dari mana lagi teman-teman? Dari Bugis, dan dari Sulawesi, dari Mandar. Untuk itu tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Dan selamat siang untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Madrasah Makin Cakap Digital. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa selamat siang dan selamat datang kepada tamu kehormatan kita, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Zain, Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya ingin menyapa juga yang bersama kita juga melalui virtual atau online. Selamat bergabung dan selamat siang untuk Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat siang Pak. Dan tentunya selamat siang juga kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haironi MSc. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat ucapkan kepada Ibu Rizky Amelia, selaku Koordinator Literasi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tuan rumah kita yang luar biasa, kami ucapkan terima kasih untuk tempat yang luar biasa ini Bapak M. Natsir B. SAG MPD Kepala MAN 3 Kota Makassar. Dan tentunya seluruh narasumber kita yang sudah hadir di sini, saya nggak mau sebut namanya karena sebentar saya akan invite beliau di depan, akan hadir di tengah-tengah kita semua, dan tentunya untuk seluruh undangan yang hadir secara online maupun offline pada acara yang luar biasa ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan izin rezeki, kesempatan, kesehatan kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Dan tentunya kita lakukan hari ini adalah Madrasah Makin Cakap Digital. Merupakan suatu rangkaian program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi. Mengembangkan peta jalan literasi digital yang memiliki 4 pilar literasi. Yang mencakup 4 kompetensi, yaitu cakap digital, atau digital skill, kemudian digital budaya atau digital culture, etika digital, digital etnik, dan keamanan digital atau digital safety. Pada tahun 2021, peta jalan ini diaplikasikan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital, yaitu dalam mengadakan kegiatan-kegiatan literasi digital masif di 514 kabupaten kota dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk itu, bersama saya Yuda Prawira Hasta sebagai MC sekaligus moderator Anda pada siang hari ini, inilah acara kita talk show interaktif Madrasah Makin Cakap Digital. Untuk itu hadirin sekalian, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Madrasah. Hadirin dimohon berdiri.
Pars Madrasah. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalan itu kan suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasa terpatri dalam sanubari langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalan itu setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya saya akan menyapa juga untuk semua peserta yang sudah bergabung bersama kita di rumah dari atau melalui platform Zoom. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kita semua dan selamat siang. Ada kurang lebih 500 guru atau tenaga pendidikan madrasah se-Sulawesi Selatan yang turut ambil andil dalam event yang luar biasa ini. Pastinya guru menjadi garda terdepan selain orang tua untuk dapat bisa memberitahukan atau memberikan informasi terkait penggunaan sosial media. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan memilih menjadi pelaku sosial media yang bijak ataukah kita bahkan menjadi bad netizen? Sebentar kita akan tahu jawabannya. Untuk itu, sekalian kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, kami akan mengundang Bapak Dr. Andes Haironi MSc, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami hormati dan kami banggakan Bapak Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati teman-teman dari Kominfo, dari Kreasi Sebar Kreasi,
dan penggiat literasi yang sama kami hormati, seluruh peserta, baik yang ada hadir secara langsung di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online Zoom pada kegiatan kita hari ini. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan karena beliau tidak sempat bergabung di tempat ini bersama kita karena ada kegiatan yang beliau ikutui. Demikian juga Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah masih perjalanan dari Parepare menuju ke tempat ini. Maaf Pak Direktur. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentunya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah berjuang maksimal untuk mengantar seluruh guru-guru kita, kepala madrasah kita untuk memahami digital atau kemudian diistilahkan dengan madrasah cakap digital. Bahkan bukan itu saja, perjuangan Bapak Direktur untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru kita luar biasa. Sampai kita aplaus dulu untuk Pak Direktur. Sampai kemudian guru-guru kita yang tidak pernah membayangkan masih ragu akan dibayarkan tunjangan kinerjanya dari 2015 sampai 2018 begitu terima bermacam fakta kreasi wajah mereka. Ada yang bahkan pingsan karena demikian gembiranya. Dalam kaitannya dengan madrasah cakap digital, kita mengharapkan guru kita semuanya, khususnya di Sulawesi Selatan, bahkan di seluruh Indonesia, untuk membangun komitmen bersama bagaimana menggunakan, mensyukuri perhatian pemerintah ini untuk mensejajarkan, meningkatkan kompetensi dan kemampuan khususnya di bidang literasi digital. Karena bagaimanapun juga teman-teman semuanya, di era sekarang kita harus berpacu di dalam program digital. Karena itu sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh yang telah menggagas kegiatan ini. Dan tentunya kita berharap seluruh teman-teman yang ikut di ruangan ini mampu kemudian men-share, membagi apa yang dipahami kepada seluruh teman-teman guru di seluruh belahan ini di Sulawesi Selatan. Tidak bisa dipungkiri Bapak Direktur bahwa guru-guru kita yang ada di gunung-gunung, yang ada di pinggiran, yang jarang berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, itu masih sangat membutuhkan perhatian. Dan tidak mungkin semuanya disentuh oleh Bapak Direktur. Karena itu melalui kegiatan-kegiatan yang mewakili hadir di sini ataupun di kegiatan-kegiatan lain, itu besar harapannya agar teman-teman mampu melalui organisasi pendidikan, apakah itu KKG, apakah itu MGMP, untuk men-share pengetahuan yang kita miliki kepada seluruh teman-teman yang lain. Kita berharap Bapak Direktur mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan seluruh guru-guru kita ini mampu memahami secara mendalam bahwa digital, madrasah cakap digital, guru-guru yang memahami digital itu mampu terwujud di seluruh lembaga madrasah. Sehingga pada akhirnya kita berharap peningkatan kualitas guru-guru kita ini berimbas, membias pada peningkatan kompetensi anak didik kita, siswa kita. Yang tentunya di samping cakap digital, kita insya Allah berharap anak-anak didik kita nanti menjadi generasi-generasi yang mampu diharapkan 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Dan saya kira literasi digital
bukan saja hari ini menjadi program, tapi itu jauh sebelumnya literasi digital ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan saya kira bukti kesyukuran kita, kompetensi yang kita miliki, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun madrasah hebat bermartabat. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat kepada seluruh teman-teman guru, kepala madrasah yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat dan insya Allah akan membawa kemaslahatan bagi peningkatan kompetensi guru-guru kita ke depan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kasih GTK Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama mendengarkan sambutan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia oleh Bapak Muhammad Zain. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa wa ba'd. Yang saya hormati Direktur Jenderal Aptika Kominfo Republik Indonesia, yang saya hormati seluruh jajaran Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Kakanwil, sahabat saya, Kepala Bidang Madrasah Sulawesi Selatan, yang tadi sahabat saya, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Pendidikan Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan, terima kasih. Yang saya hormati adinda saya, Rizky Amalia Haripudin Cawidu. Terima kasih Mbak Kiki. Ini program yang sangat menarik, sangat prestisius. Dan saya tidak menyangka setelah program ini selesai, sudah oke, baru saya tahu bahwa di belakangnya itu adalah Mbak Kiki. Mbak Kiki ini adik saya, lama sekali tidak pernah ketemu. Dulu ayahnya, saya salah seorang asistennya, Bapak almarhum Dr. Haripudin Cawidu. Alhamdulillah, Kepala Madrasah, terima kasih Pak, luar biasa. Aplaus untuk Kepala Madrasah. Hospitality-nya luar biasa, mulai tari-tariannya, tarian Pak Dupa tadi sampai di sini yang beragam etnis, itu semua adalah simbol-simbol. Memang kita harus cerdas membaca simbol-simbol. Itu adalah simbol penghormatan, penghargaan, dan ini kalau tadi saya ada kawan saya, Pak Kasih, di kementerian ini saya selalu bersyukur program-program kerja itu cepat dilaksanakan oleh karena saya mengalami yang saya sebutkan adalah cycle of excellence. Saya dikelilingi oleh orang-orang hebat. Di sini bersama rombongan saya ada Bapak Sidik Sisdianto. Berdiri Pak Sidik, mohon izin. Beliau adalah Kepala Subdirektorat MA dan MAK. Jadi kalau di sini ada Ibu Dr. Supiana, Kepala Madrasah IC Goa, yang punya prestasi nasional juga, itu kolaborasinya dengan Pak Sidik ini. Ada Mas Farhan, ada juga Pak Saleh ikut dengan saya, alhamdulillah.
Tentu Bapak Ibu bertanya, Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan itu tugasnya apa? Saya singkat menjadi 3K. Pertama, K yang pertama adalah memastikan meningkatkan kualifikasi guru. Guru kita ada 777.000 sekian dan tenaga kependidikan. Di antara 777.000 itu ada di antara guru-guru kita yang kualifikasi akademiknya belum S1 sebanyak 52.000 sekian. Gus Menteri dan Pak Dirjen sudah membuat program yang kita sebutkan sebagai Cyber Islamic University atau Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia. Dan guru-guru kita dimanapun mereka berada bisa mengikuti program ini. Dan tahun ini Pak Sidik menyiapkan beasiswa 1,4 miliar. Tepuk tangan dulu. Siapa tahu ada tetangga di Selayar, di Kabupaten Bulukumba, di Mamuju, yang belum S1 karena jauh jaraknya. Ini nanti sinergi dengan Kominfo juga akan kita sinergikan. Tahun ini kuotanya baru 500. Insya Allah kedepannya ditambah terus, sehingga guru-guru kita bisa memiliki kualifikasi S1. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi guru. Jadi kegiatan ini, Madrasah Makin Cakap Digital, adalah bagian daripada peningkatan kompetensi guru. Mengapa begitu? Sekarang ini dengan adanya the fourth industrial revolution, revolusi industri generasi keempat, orang itu 2/3 warga dunia sudah terkonek dengan internet yang saya sebutkan dengan IoT, Internet of Things. Semua orang sudah punya HP. Pedagang sayur di kompleks juga punya HP. Yang bawa sampah itu juga di kompleks kita juga punya HP. Semua orang sudah terkonek dengan HP. Jadi dulu literasi masa saya kuliah tahun 91, yang dimaksud literasi itu membaca buku, textbook. Ini hujan keras. Dibuka aja, dibuka. Ya, dulu orang literasinya membaca buku. Sekarang namanya literasi itu ya literasi membaca, literasi sains, literasi numerasi, literasi budaya, dan juga literasi digital. Dan Kominfo ini punya program besar akan menyapa sekitar 12 juta penduduk di Indonesia lewat program Pak Jokowi. Dan ini kita masuk teman-teman guru, tenaga kependidikan, laboran, itu akan semua terkonek dengan dunia digital. Jadi maksud pekerjaan kita, acara yang luar biasa ini pada hari ini adalah kita akan mewujudkan Indonesia dengan digital society. Indonesia akan cakap digital. Sekarang karena kita lagi di Kementerian Agama, maka guru-gurunya, siswa-siswinya, laborannya, pustakawannya, pengawasnya, kepala madrasahnya harus mengerti dunia digital. Tadi MC-nya bagus sekali itu. Dunia digital itu menyentuh digital skill, keterampilan memanfaatkan digital,
digital society, digital culture, digital safety, bagaimana menyimpan data-data sehingga tidak dihacker oleh orang-orang hacker, kemudian digital digital culture, digital safety, satu lagi digital etik. Jadi bagaimana HP ini jangan menjadi saran untuk menyebarkan berita-berita hoax. Karena sekarang ini dunia maya sama dengan dunia fakta. Jadi tidak boleh kita sembarangan mengupload sesuatu yang pribadi. Kita harus berhati-hati karena setiap orang ada jejak digitalnya. Bapak-bapak, teman-teman sekalian yang saya hormati, ini hujannya bagus sekali. Ya, hujan ini hujan rahmat katanya. Teman-teman sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, saya hormati, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di lewat virtual. Semoga kegiatan ini luar biasa dan saya minta terima kasih yang setulus-tulusnya kerjasama dengan Kementerian Kominfo yang akan memberikan kita seperti ini di 514 kabupaten kota. Tepuk tangan dulu. Ini luar biasa dan nanti Mbak Kiki mudah-mudahan kedepannya semakin banyak guru-guru madrasah, kepala-kepala madrasah yang ikut seperti ini. Dan ini yang pertama di MAN 3 Makassar. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya yang tulus Pak, yang panjang Pak, yang meriah Pak. Saya pikir begitu, karena ini lagi hujan, saya menikmati hujan Makassar. Pak Sidik ini sudah sering juga ke Makassar. Kota ini adalah kota angin mamiri, kota angin sepoi-sepoi basah. Kota ini adalah kota yang sangat bertuah. Di sini tempat lahir ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Dan di sini lahir makamnya Pangeran Diponegoro, salah satu tokoh literasi yang luar biasa. Pangeran Diponegoro itu adalah seorang tokoh pahlawan nasional yang menulis Babad Diponegoro, dan Babad Diponegoro adalah menjadi memory of the world. Artinya kecerdasan, kepintarannya Pangeran Diponegoro itu menjadi warisan Indonesia dan juga warisan dunia. Dan itu ditulis di Makassar. Jadi, ya, tepuk tangan yang benar, Pak. Saya baca dalam sejarah bahwa mengapa Jenderal Sultan Hasanuddin bisa melakukan perlawanan kepada VOC Belanda, karena pada masa mudanya Sultan Hasanuddin itu sudah surat menyurat melakukan korespondensi dengan pangeran-pangeran di Eropa. Jadi mereka itu sudah tahu informasi perkembangan sains dan teknologi di barat, di Eropa pada saat itu. Ini yang saya maksudkan teman-teman sekalian, bahwa literasi itu sangat penting, bahwa teman-teman madrasah harus merebut peradaban ini dengan literasi yang baik. Yang terakhir adalah para guru, pengawas, kepala madrasah. Tugas kita akan lebih mudah kalau kita mengalami pengetahuan tentang literasi itu. Sepanjang kita tidak melibatkan teknologi IT,
maka kita akan kesulitan di dalam mengerjakan tugas-tugas keseharian kita. Para guru lagi mengalami dengan anak-anak yang milenial, itu harus cakap digital. Kalau tidak, maka seorang guru akan kesulitan mengajar siswa-siswinya. Yang terakhir, saya mohon kepada kepala madrasah, pada para guru, sekarang ini kita memasuki pembelajaran tatap muka terbatas. Tolong jaga prokes kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus-menerus, banyak berdoa, dan anak-anak kita yang memang memilih untuk belajar dari rumah, maka guru harus menerapkan blended method atau blended learning. Oleh karena itu, inilah pentingnya program madrasah semakin cakap digital. Insya Allah dengan Kominfo bersama-sama dengan kita, insya Allah learning loss yang melanda seluruh dunia, yang melanda Indonesia, insya Allah kita akan menggantinya dengan learning recovery, pemulihan pembelajaran lewat digital ini. Demikian, Allahumma guru hebat, siswa cerdas, madrasah bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang luar biasa. Baik, tadi bersama-sama telah kita dengarkan sambutan sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Zain. Beliau adalah Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya kita akan mengalihkan pandangan kita sedikit ke layar, karena setelah ini bersama-sama kita akan menyaksikan dan mendengarkan sambutan dari Dirjen Aptika Kominfo atau Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel A. Pangerapan. Untuk itu kita akan bersama-sama menyaksikan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya.
Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo, Sadar Kreasi, dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Dan kesempatan ini langsung saja untuk Anda semua kita akan masuk ke sesi talk show. Pastinya sekali lagi saya pengen sapa semua yang hadir di rumah pada siang hari ini. Untuk Anda semua yang sudah setia dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan hari ini kita akan hadirkan dua narasumber yang luar biasa. Tiga narasumber yang luar biasa. Untuk itu langsung saja kita akan invite narasumber kita yang pertama. Ibu Rizky Amelia, beliau adalah Koordinator Literasi Digital. Yang hari ini akan membawakan materi tentang pentingnya literasi digital di dunia pendidikan, terutama di lingkungan madrasah. Kemudian beliau juga akan menjelaskan 4 pilar literasi digital. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya, saya akan mengundang beliau ini adalah seorang dosen dan tentunya praktisi, senior saya, ibu saya juga. Boleh tepuk tangan untuk perempuan yang luar biasa ini juga dari Japelidi Makassar, Jaringan Penggiat Literasi Digital, Ibu Dr. Citra Rosalin. Beliau akan sharing tentang pentingnya kecakapan digital bagi tenaga pendidik di madrasah khususnya di masa pembelajaran jarak jauh PJJ, dan tentunya pentingnya etika digital bagi tenaga pendidik di madrasah dalam melakukan akses platform daring. Tepuk tangan untuk Ibu Dr. Citra. Selanjutnya saya akan mengundang beliau cowok ganteng juga, Bapak Fahrudin Palapa. Beliau dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yang juga dalam kesempatan ini akan sharing tentang pentingnya keamanan digital bagi tenaga pendidik di madrasah dalam melakukan akses platform daring, dan tentunya pentingnya mengerti budaya digital bagi tenaga pendidik di madrasah. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita di siang hari ini. Saya mulai saja langsung dari Ibu Rizky yang pertama. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Mas. Sudah berapa kali ke Kota Makassar? Saya besar di sini soalnya. Oh, besar di sini. Iya. Oke. Ini saya agak deg-degan di sini karena semuanya guru-guru saya dari kecil soalnya udah bareng terus, ada Pak Direktur, biasanya saya panggilnya Kak Zain,
ada Kak Mahmud. Jadi saya agak grogi duduk di sini. Saya mohon izin ke guru-guru saya semua soalnya di sini. Pastinya Ibu Rizky ini akan sharing banyak hal tentang kita semuanya. Sedikit aja, boleh dijelaskan langsung Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan mengenai pentingnya literasi digital nih di dunia pendidikan, terutama di lingkungan madrasah. Karena tadi udah sempat disampaikan bahwa guru ini adalah garda utama untuk anak didiknya, untuk bisa memberikan input, insight kepada anak-anaknya. Untuk nggak boleh. Makanya penting banget nih untuk 500 guru-guru se-Sulawesi Selatan. Iya. Aku izin buka masker ya, kan kita udah vaksin kan ya Mas ya, udah lengkap kan ya. Izin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya senang sekali dan bangga sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Tadi pertanyaannya apa Mas? Saya sampai lupa nih. Yes, pentingnya literasi digital nih bagi semua guru-guru yang ada di madrasah. Iya, mungkin bisa langsung share screen ya. Ada beberapa paparan saya. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sebenarnya tadi dari Pak Direktur dan juga moderator pun sudah menjelaskan mengenai apa itu literasi digital. Kemudian juga sudah, saya izin berdiri ya, sudah memberikan insight sedikit mengenai apa sih modul-modul literasi digital gitu. Bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika hadir untuk mencerdaskan masyarakat khususnya kepada guru-guru madrasah agar makin cakap digital lagi. Gitu. Jadi pada bulan Mei tahun 2021 kemarin Bapak Jokowi meluncurkan program nasional literasi digital yaitu Indonesia Makin Cakap Digital. Di sini pemerintah mewakili Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu pengampu untuk melaksanakan berbagai kegiatan literasi digital tersebut. Next slide. Jadi dimulai dengan perkembangan internet. Bahwa saat ini data perkembangan internet kita sudah lebih dari 170 juta jiwa yang menggunakan internet. Jadi kalau misalnya data dari penduduk Indonesia itu ada sekitar 270 juta, berarti sekitar 70% sendiri sudah menggunakan internet, termasuk saya, termasuk Mas Moderator, Bapak Ibu narasumber, dan juga Bapak Ibu guru-guru semua juga merupakan pengguna internet di Indonesia. Nah, ini adalah angka dan ruang digital Indonesia. Di sisi kiri kita melihat berbagai perkembangan era digital, baik itu dari dunia sosial media, total pengguna aktif internetnya, kemudian mengenai jangka umur siapa yang paling besar menggunakan internet, kemudian lagi berapa lama rata-rata penggunaan sosial media ya Bapak Ibu, karena dari data yang ada sekarang, kita dalam sehari itu 8 jam menggunakan internet. Jadi kalau sosial media aja sebenarnya kita sudah 3 jam. Sosial media itu termasuk dari yang 5 besar, ada Instagram. Saya yakin nih, Bapak Ibu guru semuanya punya Instagram nggak? Angkat tangan coba. Punya Instagram semua? Nah, ini semuanya Bapak Ibu guru milenial nih, gitu. Karena untuk berinteraksi dan berkomunikasi kita harus menggunakan dan cakap dalam mengetahui bagaimana perkembangan internet khususnya media sosial. Kemudian ada WhatsApp, ada Twitter, ada YouTube, dan juga ada Facebook. Tetapi dengan perkembangan internet tersebut ternyata ada sisi negatifnya nih Bapak Ibu. Karena kita lihat di sebelah kanan, statistik penanganan konten internet negatif ternyata juga berkembang sangat pesat sekali. Nah, Kementerian Kominfo juga melakukan penapisan dan juga pemblokiran untuk konten-konten yang beredar di dunia maya. Jadi ada dari pornografi, dari perjudian, dari penipuan daring, sosial media, radikalisme, bahkan berita-berita hoax. Nah, kami melakukan penapisan ataupun pemblokiran konten-konten tersebut. Kami memiliki mesin pengais, jadi kami tinggal mencari linknya, tinggal mereport dari atau memfollow dari laporan Bapak Ibu, kemudian juga kami tinggal mencari hashtag dari aduan-aduan ataupun laporan dari masyarakat mengenai konten-konten negatif yang beredar tersebut. Dan ternyata nilainya pun juga cukup fantastis karena hingga saat ini pornografi sendiri yang sudah kami blokir ada 1 juta lebih
juga diikuti dengan konten negatif di sosial media sekitar 1,3 juta. Jadi dengan perkembangan internet tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan konten negatif itu pun juga semakin banyak sekali yang beredar. Next slide. Nah, oleh karena itu, next slide. Nah, ini adalah potret literasi digital Indonesia. Ternyata tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen, dari skala 1 sampai 5, indeks literasi digital nasional itu masih di angka 3,43, 3,57 dan juga 3,44. Jadi masih masih di bawah cukup gitu. Tidak buruk juga tidak baik, tetapi cukup gitu. Ini adalah potret literasi digital Indonesia dan menjadi tugas kita bersama, bukan cuma dari Kominfo, tapi saya yakin juga tugas dari Bapak Ibu guru madrasah untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia. Next slide. Nah, pada masa 2020 kita terkena pandemi COVID. Nah, kita dipaksa mau tidak mau semakin digital. Nah, Bapak Ibu sudah familiarkah menggunakan beberapa platform, misalnya Zoom? Pasti kita baru familiar setahun belakangan ini, dimulai pada masa pandemi itu. Gitu. Nah, oleh karena itu, pada bulan Agustus sebelumnya, Pak Presiden juga menyatakan bahwa pentingnya percepatan transformasi digital. Selain infrastruktur, selain regulasi, selain percepatan integrasi pusat data, yang paling terpenting adalah persiapan kebutuhan SDM talenta digital. Nah, talenta digital di sini adalah guru-guru, kemudian murid, kemudian UMKM, kemudian masyarakat umum yang menjadi atau yang dapat kita ciptakan untuk menumbuhkan menjadi SDM talenta di bidang digital. Next slide. Jadi dari beberapa data tersebut sudah ada data indeks literasi digital, kemudian data percepatan transformasi digital. Nah, disinilah Kementerian Komunikasi dan Informatika hadir untuk melaksanakan pendekatan pengembangan talenta SDM agar makin cakap digital. Kami memiliki 3 program besar, tetapi untuk hari ini kami berkolaborasi dengan Kementerian Agama di sisi yang paling bawah, yaitu meningkatkan literasi digital dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan target 12,5 juta hingga tahun 2021. Karena tahun 2024 target kami adalah 50 juta. Kami harap kerjasama dengan Kementerian Agama ini akan terus berlanjut bukan hanya di tahun ini tetapi hingga tahun 2024. Jadi di tingkat selanjutnya ada intermediate digital skill. Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini juga. Di sini ada Digital Talent Scholarship. Kami memberikan beasiswa kepada seluruh masyarakat umum tanpa terkecuali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun tema-tema terkait digitalisasi. Dan untuk tingkatan yang paling atas lagi, di situ ada Advanced Digital Skill atau Digital Leadership Academy. Ini tingkatannya untuk setingkat eselon 1 atau tingkat untuk profesional maupun swasta di bidang teknologi digital. Nah, jadi ini adalah program utama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pengembangan talenta SDM makin cakap digital. Oke, next slide. Karena kami akan banyak membahas mengenai kegiatan apa saja sih yang bisa kita kolaborasikan Bapak Ibu. Kemudian kegiatan apa saja yang dapat Bapak Ibu ikuti untuk meningkatkan skill Bapak Ibu di bidang literasi digital dasar. Nah, ini adalah program nasional literasi digital Indonesia agar makin cakap digital. Kami menyasar di 514 kabupaten kota, bukan hanya untuk guru-guru saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat pun kami memiliki literasi digital yang dapat diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada murid-murid madrasah. Nah, kami melakukan 2 kegiatan. Yang pertama bentuknya webinar di 514 kabupaten kota. Kemudian kami juga memiliki kelas hands-on activity atau kelas lanjutan untuk lebih mengetahui lagi secara tidak langsung ketika kita sudah mengikuti talk show, maka kita harus mengetahui dan menciptakan konten positif secara langsung dari berbagai kegiatan tersebut. Next slide. Nah, ini adalah pilar
dan kerangka kurikulum literasi digital. Slide di sini belum jalan, Mas. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Moderator, pun dari Pak Direktur juga sudah menyebutkan beberapa pilar tersebut. Saya terima kasih sekali Pak Zain sudah menghafal ternyata semuanya gitu. Nah, ini adalah 4 pilar yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia agar makin cakap digital. Karena apa? Teknologi semakin terdepan, semakin maju, kita jangan sampai tertinggal. Jangan sampai justru guru yang diajar oleh murid-muridnya gitu. Karena mereka sudah lebih canggih daripada kita. Mereka lahir sudah ada gadget. Mereka lahir sudah dibikinkan akun sosial media gitu. Nah, oleh karena itu kita harus terus melatih dan mengasah skill kita agar makin cakap digital. Nah, ini ada 4. Ada yang pertama adalah cakap bermedia digital, kemudian aman bermedia digital, kemudian budaya bermedia digital, dan yang terakhir adalah etika bermedia digital. Jadi dari 4 pilar ini dapat kita turunkan ke beberapa poin-poin lagi untuk menyampaikan materi mengenai literasi digital, baik itu di dalam kurikulum madrasah maupun di kegiatan ekstrakurikuler madrasah. Next slide. Nah, ini adalah contoh berbagai kegiatan literasi digital. Kita sudah melaksanakan kegiatan dengan Madrasah Makin Cakap Digital. Waktu itu sebenarnya dibuka oleh Bapak Menteri Agama dan juga Bapak Menteri Kominfo. Hadir juga Bapak Dirjen Aptika dan juga Bapak Dirjen Pak Muhammad Ali. Gitu. Kemudian juga ada Pak Direktur yang menghadiri saat itu. Kita juga punya kegiatan untuk perempuan Indonesia. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan mengenai webinar tematik seperti salah satunya dengan Kemendikbud, kita bagaimana mengatasi kejenuhan agar mengajar selama PJJ itu di masa pandemi. Jadi kita banyak tips dan trik dalam melaksanakan kegiatan webinar-webinar ini. Kami harap dan pasti saya pribadi yakin sekali Bapak Ibu pun lebih capable lagi dan lebih cakap lagi untuk berbicara mengenai bagaimana cara mengajar di era pandemi ini. Nah, kita mungkin bisa membuat kelas lanjutan ya, Bapak Samsul tadi mana ya? Untuk kegiatan setelah ini mungkin kita bisa ada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang lebih intensif lagi, yang pasti untuk mengajar kepada Bapak Ibu guru madrasah. Jadi bukan cuma 1 kali kegiatan saja, kemudian kita selesai, tetapi kami harap banyak kegiatan-kegiatan lanjutan untuk lebih meningkatkan skill dari. Nah, next slide. Nah, ini mengapa kita harus makin cakap literasi digital gitu. Karena kita harus bisa menghemat waktu. Kita harus juga bisa belajar lebih cepat dan efisien. Kemudian memperluas jaringan yang pastinya. Karena kita pasti lebih aktif di sosial media. Kita lebih aktif di WhatsApp group. Kemudian kita akan bisa lebih memperkaya keterampilan-keterampilan kita karena di masa pandemi ini semua kegiatannya serba digital. Mau tidak mau kita harus terus mengasah keterampilan digital kita. Oke, next slide. Nah, ini adalah Makin Cakap Digital. Salah satu contoh dari modul cakap bermedia digital yaitu kita akan mengetahui mengenai detail kompetisi, bagaimana mesin pencarian di Google, kemudian bagaimana menelusuri web, kemudian juga kita bisa mengetahui bagaimana memulai untuk menggunakan internet. Jadi di dalam modul ini ada beberapa poin-poin lainnya yang bisa kita kembangkan, turunkan menjadi materi untuk disampaikan di dalam kelas-kelas kita. Next slide. Nah, di sini juga kita makin cakap digital agar dapat bertabayun. Jadi ketika kita menerima pesan dari siapapun itu, bahkan mungkin kita menerima pesan dari atasan kita, jangan langsung disebar. Kita cek dulu, cek linknya apa benar atau tidak, cek gambarnya lagi, gitu. Kemudian kita pastikan lagi melalui beberapa platform media lainnya. Karena biar bagaimanapun jangan sampai kita yang paling pertama ternyata menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, oleh karena itu kita harus banyak-banyak bertabayun ketika kita menerima informasi baik secara pribadi terkhusus di WhatsApp group atau WhatsApp lainnya. Oke, next slide. Nah, ini adalah literasi digital yang kami lakukan dari hulu hingga hilir. Jadi dari hulu kami bekerja sama dengan
komunitas, dengan kementerian lembaga, kemudian di sisi tengahnya kami kerjasama juga dengan platform digital untuk meningkatkan literasi digital. Nah, di sisi hilirnya kami melakukan penapisan konten negatif, bekerja sama dengan kepolisian dalam rangka penanganan hukum terhadap pelaku pembuat penyebaran ataupun pencemaran nama baik. Gitu. Jadi kita kerjasama dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan literasi digital dan menurunkan ataupun penanganan konten hoax di internet. Next slide. Nah, ini adalah kunci keberhasilan dari Kementerian Kominfo ketika melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu kolaborasi. Tidak mungkin Kementerian Kominfo bekerja sendiri, jalan sendiri, datang ujuk-ujuk ke Makassar tanpa menggandeng partner, tidak mungkin. Maka kami selalu mengajak berkolaborasi. Kami berkolaborasi dengan teman-teman dari Mavindo, dengan teman-teman dari Japelidi, bahkan kami mengajak seluruh komunitas yang ada di Makassar, yang ada di Sulawesi Selatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan literasi digital ini. Next slide. Nah, ini adalah kegiatan mengenai lanjutan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita ikuti. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ataupun mengunduh materi-materi literasi digital ini ada di literasidigital.id. Kemudian untuk mengikuti kegiatan berbagai literasi digital, Bapak Ibu bisa melihat juga di event.literasidigital.id. Tiap harinya kami punya 20 hingga 30 kegiatan gratis, tidak ada yang berbayar. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan kami semuanya kelas gratis, tidak berbayar, dan mendapatkan sertifikat. Kalau khusus untuk guru, kami memiliki sertifikat 32 jam hingga 40 jam pelajaran yang dapat digunakan Bapak Ibu untuk sertifikasi. Kemudian kita juga memiliki aplikasi dan fitur literasi digital agar Bapak Ibu bisa secara real time dan secara langsung untuk melihat dan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi sekali wabarakatuh. lagi untuk Ibu Rizky Amelia, beliau adalah koordinator program literasi digital Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tadi menarik sekali, saya tertarik dengan 115 komunitas yang dilibatkan untuk juga ikut serta dalam program literasi digital ini. Kan ini penting banget nih, mama saya nih khususnya, ini bukan ibu-ibu yang di sini, saya nggak singgung ibu-ibu sini ya, ibu saya di rumah, ini sedikit-sedikit dia telepon di saya ya, jangan keluar-keluar, ini ada, di situ ada bom, di situ ada kecelakaan, di situ itu kan buat saya jadi annoying ya. Karena apa? Karena beliau belum mengerti. Akhirnya pulang diajarin lagi. Tapi kalau begini kan enak nih. Ibu saya di ada kelas nih dari Kominfo ya? Iya, kami juga membuka berbagai kelas, Mas. Bukan cuman kelas untuk guru, Benar. tetapi untuk orang tua pun juga kita punya. Orang tua. Gitu. Jadi dari murid kita punya dari PAUD, dari SD, SMP, bahkan SMA kita punya semua kelas dengan segmentasi yang berbeda. Wow, tepuk tangan dulu dong. Jadi harusnya sekarang kita jauh-jauh dari kata gaptek ya. Atau jauh-jauh dari kata hoax, karena itu benar-benar jadi gangguan banget sekarang ya. Oke, kita keep dulu untuk Mbak Rizky. Saya akan pindah ke ibu saya di sebelah sana, kakak saya. Beliau adalah Dr. Citra Rosalin, beliau dari Jaringan Penggiat Literasi Digital. Ini menarik banget nih, kita akan langsung tanyain. Kenapa kita harus cakap terhadap digital nih? Dan khususnya untuk tenaga-tenaga pendidik yang ada di sini. Kemudian pertanyaan kedua ini langsung aja. Kira-kira etika nggak sih berliterasi? Atau kita butuh etika untuk digital nggak sih? Nah itu akan langsung dijawab oleh Ibu Dr. Citra Rosalin. Saya persilakan. Oke, cek. Oke, baik. Terima kasih Kakak Yuda. Saya manggilnya Kakak Yuda. Saya sebenarnya belajar berbicara di depan publik dari Kakak Yuda. Jadi kalau saya agak-agak salah, nanti pada saat salahkan dia. Oh enggak ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab dulu. Apakah kita perlu etika dalam bermedia digital?
Ya pasti. Karena media, namanya media ya media. Bagaimana kita menggunakan ya itu kan tergantung dari kita. Jadi saya selalu bilang seperti ini, dunia nyata sama dunia maya itu sama saja. Gak ada bedanya. Bedanya cuma satu, pakai tools, satunya kita langsung ngobrol gini. Jadi apa yang tidak kita lakukan di dunia nyata jangan dilakukan di dunia maya, begitu juga sebaliknya. Yang tidak kita lakukan di dunia maya jangan dilakukan di dunia nyata. Jadi etikanya bahkan harus lebih bagus etika kita di dunia maya, karena justru karena kita nggak kenal nih siapa nih yang saya ajak bicara gitu. Tiba-tiba saya ngobrol gitu, padahal ternyata yang punya man misalnya, kan malu gitu. Karena memang dari hasil data pun membuktikan bahwa netizen Indonesia itu nomor 1. Kita ranking 1, tidak sopan. Makanya harus ada etikanya ya. Iya. Dan paling sering saya lihat itu anak muda sama ibu-ibu atau emak-emak yang mungkin nggak tahu ya, langsung aja asal nyerocos saja gitu. Itu pentingnya etika. Kemudian kecakapan sendiri nih buat Ibu Dr. Citra. Penting nggak sih buat kita, khususnya buat ibu-ibu guru, bapak guru yang ada di madrasah, lingkungan madrasah? Penting nggak untuk kecakapan terhadap bersosial media? Oke, tadi udah dibahas sama Mbak Kiki, ada 4 pilar. Aduh, saya dosenin banget, maaf ya Bapak Ibu guru ya. Ada 4 pilar, digital skill, cakap, etika, budaya, kemudian safety atau aman. 4 pilar ini walaupun kelihatan berdiri sendiri, itu saling berhubungan. Tidak boleh terpisah. Kita nggak boleh hanya jago di cakap bermedia digital, tapi etika kita 0, budaya kita 0, apalagi keamanan. Nah, kalau kecakapan itu sebenarnya dasarnya banget. Kalau etika kecakapannya saja kita berantakan, maka biasanya etikanya juga berantakan. Apalagi budayanya, apalagi keamanannya. Nah, itu semuanya awalnya dari hal-hal yang remeh dulu, baru kemudian ke 3 pilar yang lainnya. Jadi kalau mau dibilang penting lah. Kalau nggak penting saya nggak ada di sini. Saya mau tanya ini yang mungkin jarang ditanyakan sama Ibu Citra nih. Bu Citra, apa kendalanya atau apa yang menjadi challenge buat Ibu Citra akhirnya mau bersedia nih menjadi salah satu penggiat literasi digital? Challenge yang paling berat adalah karena orang menganggap kita nggak perlu belajar literasi digital karena kita udah tahu bagaimana caranya pakai handphone, bagaimana caranya pakai Facebook, bagaimana caranya pakai Google. Buat kebanyakan tanpa melihat latar belakang pendidikan, status sosial dan sebagainya, itu cukup. Padahal itu jauh dari cukup. Jadi kayaknya memang kita perlu untuk mendudukkan dulu literasi digital itu apa. Itu dulu, baru kita cek dan recheck, cakap nggak? Setelah itu kita periksa lagi, beretika nggak? Setelah 2 level itu, kita cek lagi, paham nggak budaya digital apa? Baru kemudian kita mempertanyakan, apakah selama ini kita aman dan nyaman dalam menggunakan media digital? Karena katanya, yang aman belum tentu nyaman. Yang nyaman biasanya enggak aman. Jadi harus dua-duanya dapat. Benar. Harus match ya dua-duanya ya. Iya, harus. Kalau Ibu Citra sendiri pernah nggak sih dapat hate comment atau hate speech gitu ya dari bad netizen yang mungkin bad netizen? Kira-kira pernah? Dan bagaimana caranya untuk mengantisipasi supaya nggak jadi energi negatif nih ke Ibu Citra? Ini biar ibu-ibu denger nih di sini, karena paling sering tuh mungkin ada siswa yang lagi gedek kali dari pagi sampai sore online, besoknya online lagi, akhirnya dikasih komen negatif. Nah, biar ibu-ibunya nggak kasih komen balik yang negatif, gimana cara mengantisipasinya? Bad comment, saya enggak menganggap itu bad comment, tapi saya selalu berpikir positif. Mereka hanya tidak tahu bahwa itu adalah bahasa yang buruk. Itulah kenapa kita mau kasih tahu kalau nggak boleh kayak gitu. Kapan? Baru saja sekitar 15 atau 20 menit yang lalu ketika saya di bawah di grup kelas saya itu udah mulai mengeluh dan sebagainya.
mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak pas gitu. Saya ngeliatin aja, ini kejam banget sih, dia nggak tahu ya ada dosennya di dalam sini gitu kan. Akhirnya solusinya adalah saya share ke grup, saya share ke Ibu Kaprodinya dan saya sampaikan seperti ini, apa yang harus saya lakukan. Tapi saya tutup. Siapa yang ngomong? Saya bilang pokoknya ada seperti ini, apa yang harus saya lakukan gitu. Oke, jadi itu salah satu cara nih Ibu. Jangan langsung ditanggepin, coba didiskusikan dulu. Ya, coba didiskusikan dulu. Itu paling bijaksana kali ya kita lakukan sekarang. Jadi kalau ada apa-apa yang bau-baunya negatif, oke, kita diskusikan bareng-bareng dulu ya. Karena ada 500 nih. Ya, betul. Lebih. Baik, mungkin kita simpen dulu Ibu Citra. Saya akan langsung ke narasumber kita yang ketiga. Beliau adalah Bapak Fahrudin Palapa. Beliau adalah jurnalis juga yang mungkin sebelum ada literasi digital beliau udah melalang buana ya. Tapi bedanya sekarang udah mainnya di media sosial. Dulu masih di surat kabar, masih di media tulis gitu ya. Sekarang udah di sosial media. Nah, buat Bapak sendiri nih dari Mafindo, kira-kira berapa penting sih keamanan digital nih bagi tenaga pendidik, khususnya yang ada di lingkup madrasah? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya senang sekali bisa hadir di sini karena di sini juga bertemu dengan teman-teman kuliah saya dulu. Kebetulan saya juga dulu calon guru. Dan sekarang bertemu dengan beberapa guru madrasah teman kuliah dulu. Soal keamanan digital, saya kira memang ini penting karena hampir setiap saat, hampir setiap hari kita mendengar kabar ada orang yang menjadi korban digital. Ada yang ditipu secara online, kemudian pinjaman online. Kadang-kadang juga ada orang yang tiba-tiba WhatsApp-nya di-hack dan sebagainya, emailnya di-hack dan seterusnya. Begitu juga dengan akun media sosial yang lain, Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Jadi kalau kita tidak mau menjadi korban dari seperti itu, maka kita harus tahu bagaimana bermedia sosial yang aman. Seperti itu saya kira. Oh gitu ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru di sini tidak ada yang pernah menjadi korban. Ada yang pernah jadi korban ya? Shopping online? Pernah jadi korban penipuan online? Nah ini yang paling sering nih dapat, biasa tiba-tiba ada yang telepon mau butuh dana pinjaman, nah, itu paling sering ya. Karena data kita bisa diakses ya, itu bahaya. Iya. Kadang-kadang malah tidak ada interaksi dengan kita, tetapi penipu itu bisa mengelabui kita. Misalnya kita terlalu gampang menyebar data pribadi kita. Nomor telepon, fotokopi KTP, atau identitas yang lain, itu gampang sekali. Tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari. Betul. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan medsos, Facebook dan sebagainya, kalau bisa jangan mengisi atau memasukkan data pribadi. Betul. Terutama nomor telepon dan fotokopi KTP. Karena itu gampang diacak dan dimasuki oleh oknum-oknum yang sering melakukan kejahatan digital. Bukan cuma di online mungkin saja ya, bisa juga di offline yang benar-benar mungkin ada orang yang jahat, nggak ada di sini ya. Ya. Saya pernah dengar nih. Jadi ibu-ibu itu sering banget ngeposting keadaan rumahnya. Dia posting semua keadaan rumahnya tanpa dia sadari, akhirnya masuklah nomor rumahnya, masuklah data-data pribadi, akhirnya si perampok dengan leluasa, oh di sini ada jendela, oh di sini ada pintu, padahal sebenarnya niatnya pamer nih. Cuma gara-gara karena saking tidak safety-nya, tidak amanah, akhirnya kebobol juga ya. Betul. Oke. Itu jadi pelajaran dan bisa jadi inputan buat kita semua. Betul, iya. Kemudian Pak, di sini kita pengen tahu ternyata ada budaya juga nih dalam bersosial media. Seberapa penting sih sebenarnya berbudaya di sosial media? Iya, riset terbaru menempatkan Indonesia adalah pengguna media sosial yang paling tidak santun, yang paling tidak sopan. Saya kira ini label yang harus kita ubah. Memang kebanyakan kita pengguna media sosial itu sangat tidak santun ketika berkomunikasi di ruang digital. Padahal sesungguhnya di media sosial itu juga hampir sama dengan dunia nyata.
ada etika, ada aturan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Misalnya menyebar hoax, menyebar fitnah, membuli orang di media sosial itu sangat tidak boleh. Karena itu bisa merugikan orang lain dan bahkan bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Betul. Sekarang ada undang ITE yang memberikan ganjaran hukuman yang sangat keras saya kira bagi orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih. Saya boleh kembali ke Mbak Rizky? Iya. Mbak, ini ada tadi pertanyaan terkait dengan ini. Ada keamanan bersosial media. Kira-kira yang bisa kita lakukan supaya datanya kita nggak jebol itu gimana ya? Jadi kita nggak posting nih ceritanya, tapi tetap aja jebol gitu. Itu kira-kira kenapa ya kalau dari segi Kominfo? Mungkin secara tidak langsung tanpa kita sadari, kita sudah menyebarkan data pribadi kita yang pertama. Melalui sosial media, kita simpen nomor handphone kita simpen alamat kita men-tagging alamat rumah kita, kemudian kita posting gitu. Kemudian tanpa kita sadari juga, ketika kita mengupdate suatu aplikasi, tanpa kita membaca lagi persyaratannya, kita langsung klik OK. Gitu. Secara tidak langsung semua data kita, foto-foto kita pun bisa diambil. Nah itu secara tidak langsung kita menyetujui persyaratan. Jadi mau mengakses foto-foto, mau mengakses semua kontak kita. Betul. Nah yang paling terpenting lagi zaman dulu banget nih, kan banyak banget yang nawarin KPR, banyak banget yang nawarin kartu kredit. Bu, nggak apa-apa, cuman simpen nomor handphone, cuman simpen KTP, gitu. Nah, Bapak Ibu, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah memberikan alat vital kita kepada orang-orang tersebut, yang akhirnya disebarluaskan dari dirinya sendiri, gitu. Jadi sebenarnya yang tadi Mas juga sudah sampaikan, kita instastory rumah kita, gitu. Itu juga rumah adalah merupakan data pribadi kita. Gitu, sekolah anak kita posting di mana, gitu, alamatnya, bajunya disebarluaskan. Jadi ya mau tidak mau sebenarnya kita sendiri yang menyebarluaskan data pribadi kita, gitu. Dan satu kali kita memposting, satu kali kita memberikan di dunia digital, maka akan ada terus. Tidak bisa kita hapus. Gitu. Rekam jejak digital itu kejam banget. Karena selama-lamanya akan ada dan tidak bisa kita hapus lagi. Benar itu. Dan paling bahaya sebenarnya ada algoritma ya sekarang ya. Apa yang kita buka itu akan terus. Benar. Itu ya bahaya sekarang itu. Internet saya perhatikan. Kalau kita buka di Instagram, ibu, bapak-bapak hati-hati nih. Kalau buka di Google bacaan apa, itu akan muncul, akan nge-link ke Instagramnya, akan nge-link ke Facebooknya. Jadi sekarang Google gitu tuh, mau semua platform media sosial, jadi hati-hati. Iya, benar. Karena kita pakai sistem algoritma sekarang. Terus link juga kali ya. Benar, dari link juga. Tiba-tiba ada link yang masuk, langsung diklik, langsung diisi. Wih, saya dapat 100 juta nih, langsung diisi buru-buru. Harusnya mungkin ditanya dulu. Tapi saya yakin kalau udah ikutan program-program literasi digital yang dilaksanakan oleh Kominfo pasti udah pada tahu. Setidaknya kita menonton video-video dulu kali ya Mas ya, karena kan biasanya kegiatan webinar itu cukup menjenuhkan sekali apalagi di masa pandemi ini. Tetapi Kominfo, Japelidi, bahkan Mavindo kami memiliki banyak sekali video-video ataupun materi edukasi mengenai bagaimana pentingnya menjaga perlindungan data pribadi, bagaimana pentingnya menjaga etika gitu. Nah, semua materi tersebut bisa diunduh di literasidigital.id, bahkan ada di YouTube Siberkreasi dan Kominfo yang bisa dilihat secara langsung kapanpun, dimanapun. Oke, ini saya boleh ke Ibu Citra lagi kembali. Bu Citra ini bergaulnya bukan sama dosen-dosen aja ya, bergaulnya sama mahasiswa. Makanya saya sama Bu Citra panggilnya bro-broan. Padahal sebenarnya dosen saya di Pasca nih. Bu Citra pasti sering banget ya dapat mahasiswanya mungkin yang salah satu bad netizen gitu ya. Salah satu bad netizen. Paling sering Ibu dapatnya seperti apa nih? Yang paling sering Ibu lihatnya? Paling sering ya ngestatusin dosennya ya. Status? Bikin status tentang dosennya. Oh, bikin status dosennya, oke. Walaupun gini, ada satu hal yang harus kita pahami. Ketika kita sudah mau menuliskan sesuatu di internet, setiap tindakan kita, tulisan kita, apapun, anything, kita searching apapun, itu akan
muncul, walaupun kita sudah privacy, sudah kan lagi ngetren tuh close friend. Bener. Close friend rasa cepu ya. Iya. Katanya Supaya close nggak friend lihat sama yang lain ya. Katanya close friend udah hanya 15 orang, tapi di screenshot kemudian akhirnya viral. Betul. Gitu kan. Jadi saya kan nggak temenan sama dosen A. Nggak ada, saya nggak save nomornya dan sebagainya. Dibikinlah status misalnya A, B, C, D dan sebagainya. Kita nggak tahu siapa, bagaimana caranya status itu kemudian sampai ke dosennya dan akhirnya menjadi bermasalah dan ya hal-hal yang seperti atau tentang gurunya misalnya kan udah banyak kasus guru. Tapi saya yakin nggak ada. Bapak Ibu guru di sini saya yakin semuanya jago. Karena ada banyak cerita ketika diprotes oleh orang tua siswa, kemudian gurunya langsung mengeluarkan dia dari grup gitu kan. Nah itu juga etika kita supaya kita juga enak ngobrol sama gurunya. Karena saya juga mama Bapak Ibu guru. Saya juga kadang kesel sama Bapak Ibu guru kalau tugas anak saya banyak banget. Itu yang ini kenapa sih tugasnya banyak sekali. Tapi coba ditahan ya. Saya japri. Saya DM, saya tidak protes Bapak Ibu guru di grup. Karena etikanya memang seperti itu. Betul. Jadi saya coba japri, Ibu mohon maaf, apakah semua ini harus dikerjakan dalam satu kali kumpul atau bolehkah dicicil dan sebagainya gitu. Dan biasanya itu justru lebih berhasil dibandingkan kita marah-marah di grup. Bu ini jangan banyak sekali tugasnya dan sebagainya. Jadi etika itu memang menjadi syarat utama ketika kita masuk ke dunia digital. Menjadi penting karena kita nggak ngelihat nih. Kita kalau ngomong langsung begini kan saya nggak mungkin bilang Yuda nih jelek banget, jahat apa dan kan nggak mungkin. Tapi kalau dia di media sosialnya saya bisa aja. Betul. Bisa aja saya komen di statusnya. Karena nggak ketemu langsung ya. Iya gitu. Jadi tolong Bapak Ibu guru diingatkan sama anak-anaknya untuk jangan sembarangan karena itu akan stay di situ benar-benar dan nanti lembaga beasiswa itu akan men-tracing kita. Oh ini nilainya bagus, pintar, anak madrasah negeri 3 bisa nih dapat beasiswa. Tadi mau dikasih beasiswa kan sama Bapak gitu kan. Di tracing media sosialnya, Facebooknya ternyata penuh kebencian, suka maki-maki. Nah itu hati-hati saja. Etikanya tetap harus diperhatikan. Itu juga ya. Baik, sebelum kita buka sesi pertanyaan, karena saya akan menampung 3 pertanyaan, Anda juga boleh langsung bisa kasih pertanyaan Anda di kolom komentar. Ada Ibu Nur Atiyah Mandua Makassar. Hai Ibu, apa kabar Ibu? Dari tadi senyum-senyum Ibu Nur Atiyah Mandua. Hai, dengar nggak suara saya Bu? Ibu Nur Atiyah. Hai, kemudian ada Bapak Abdul Samad juga. Hai Bapak Abdul Samad, yang dari tadi nongkrong aja Pak, lambaian aja, kasih lambaian tangan aja Pak. Oke, itu dia. Saya akan menunggu pertanyaan Anda. Sebelumnya mungkin ada satu informasi yang saya juga baca, ini hasil riset dari Amerika. Kita ini ada yang kategori milenial, sama ada kategori X, sama ada kategori alpha. Yang paling bahayanya adalah kategori X dan alpha ke atas. Karena apa? Karena takutnya di tahun 2030 akan terjadi lost generation. Karena apa? Karena semuanya cuma main di sosial media. Akhirnya skillnya nggak ada selain jadi bad netizen. Ini bisa jadi poin penting buat ibu-ibu sama bapak guru nih ya, yang lain ya, supaya terus ngebus anak-anaknya untuk pokoknya jauh-jauh dari kata bad netizen. Kita kasih 2-3 orang kesempatan untuk bisa bertanya, silakan. Boleh pertanyaannya, atau ada yang di sini 1 orang, saya minta 1 orang. Assalamualaikum. Itu dia. Boleh mic-nya minta tolong bisa dibantu. Hai Bapak. Maskernya boleh dibuka dulu, izin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil dari Min 2 Goa. Pertama, terima kasih kepada Mbak Kiki. Saya kurang dapat tangkap secara keseluruhan apa yang Mbak Kiki tadi sampaikan, tetapi
kelas literasi yang akan ditawarkan oleh Keminfo. Sehingga tadi kami langsung berbisik sama teman bahwasanya kehadiran kita di sini ini dalam rangka untuk mengikuti sosialisasi apa yang akan ditawarkan oleh Keminfo untuk terkait dengan digital ini. Tetapi kami justru ingin menawarkan kepada Keminfo dalam hal ini, bisa enggak kegiatan ini memang jangan hanya sebatas kegiatannya terus seperti ini untuk sosialisasi kepada kami sebagai objek, tetapi bisa enggak kelas-kelas literasi itu yang ditawarkan memang masuk di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan. Itu penawaran kami, Pak. Kalau bisa, artinya bukan Keminfo langsung untuk membuka kelas, tetapi memang harus masuk di lembaga pendidikannya langsung. Karena oke lah, dari segi materi dan ruang mungkin Keminfo punya dan sangat canggih. Tetapi dari segi model pendidikannya itu kami punya gitu. Tanpa mengatakan bahwasanya di luar guru enggak bisa, enggak, bukan maksud saya begitu. Nah, yang kedua, sebenarnya kami dari lembaga pendidikan, Pak, khususnya kami dari tingkat madrasah ibtidaiyah atau MI, sebenarnya dengan COVID ini kemudian dijadikan di lembaga pendidikan itu PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya kita oleh orang Indonesia khususnya kami yang dari kampung, sebenarnya kami untuk PJJ. Sehingga apa yang terjadi learning loss. Ya kan? Itu yang terjadi sekarang. Bayangkan sekarang beberapa lembaga pendidikan di tingkat madrasah itu telah membuka sekarang PTM terbatas. Apa yang kita dapati dari evaluasi minggu pertama sampai sekarang ini, ternyata kelas 1, 2, 3 itu hilang calistung. Hilang calistunnya. Kemudian kelas 4, 5, 6 untuk tingkat MI sekolah dasar ini hilang literasinya. Itu yang hilang. Kedua, yang paling fatal terjadi kekerasan verbal. Kenapa terjadi kekerasan verbal? Karena gurunya dipaksa untuk jadi, orang tuanya dipaksa untuk jadi guru, sementara dia tidak punya akta 4. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Sehingga oleh Keminfo sebenarnya punya tanggung jawab besar di negeri ini, apatah lagi sekarang kalau kita tanya anak-anak, jangan tanya anak SMA, jangan tanya anak yang di sanawiyah atau tingkat SMP, tanya di tingkat sekolah dasar, dia 100% sudah pernah melihat yang namanya seks. Sudah pernah melihat. Karena begitu kita buka internet, langsung itu nampak. Terima kasih Keminfo sudah menutup ratusan akun yang terkait dengan itu. Tetapi kami masih mendengar tadi bahwasanya ditutup itu kan adanya laporan. Mudah-mudahan saya salah dengar, Mbak ya. Karena ada laporan sehingga akun-akun itu ditutup. Ini kayaknya tidak cocok, Mbak. Khusus yang merusak yang seperti ini, jangan menunggu laporan. Tetapi Keminfo saya punya yakin bahwasanya dia punya data, itu langsung ditutup. Karena kalau mau langsung ditutup, nanti ada laporan ini yang terlambat. Masa mesti harus terbakar baru kita mau lapor gitu? Disiapkan lebih awal. Ini sudah sangat terlambat. Sampai sekarang kalau kita buka Google, yang pertama muncul adalah yang porno-porno itu. Inilah yang terjadi di lembaga pendidikan sekarang ini. Terkait dengan tujuan daripada Telekso Interaktif Madrasah Makin Cakap Digital, sehingga mewakili teman-teman, saya sangat meminta lebih bagus masuk di lembaga pendidikan. Billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tadi dari Mandua. Dari Min. Tingkat SD. Oh, Masya Allah. Kami guru Min, Pak. Madrasah ibtidaiyah. Terima kasih. Dua pertanyaan yang bagus banget dari Bapak. Ini bisa dijawab oleh tiga narasumber kita juga. Jadi pertanyaan yang pertama, Bapak ini pengen banget kalau program Kominfo ini diberikan juga kepada sekolah-sekolah untuk, khususnya di madrasah ya, untuk bisa juga mengaplikasikan ke anak-anaknya langsung. Jadi jangan langsung dari Kominfo katanya itu saran. Kemudian yang kedua, gimana nih solusinya untuk situs-situs yang akhirnya gampang banget terakses oleh anak-anak kita ya. Itu dia. Boleh langsung Bu Rizky? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama adalah sebenarnya kami membuka seluas-luasnya kerjasama dengan siapapun tanpa terkecuali. Bukan hanya pemerintah saja,
bukan hanya universitas saja, tetapi untuk komunitas, untuk organisasi manapun kami membuka kerjasama. Karena kami paham Kementerian Kominfo tidak bisa jalan sendiri. Nah oleh karena itu tadi kami sudah sampaikan ada 115 komunitas, kemudian platform digital, kemudian lagi media online yang sudah bergabung dengan Gerakan Nasional Literasi Digital dan kami bersama-sama melaksanakan kegiatan literasi digital. Nah oleh karena itu kami pun juga tidak mengetahui nih Pak, siapa saja, ada apa aja komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah oleh karena itu kami hadir di tiap kota untuk mengajak berkolaborasi. Bapak Ibu semua kalau misalnya memang berkenan silakan hubungin saya langsung untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami punya banyak sekali kelas Pak, yaitu yang pertama adalah kelas training of trainer untuk guru, kemudian lagi training of trainer untuk siswa-siswi gitu. Bahkan kami punya banyak sekali kelas lanjutan yang dapat kita kerjasamakan sesuai dengan kebutuhan tema, materi, isu, topik dari komunitas lokal. Jawabannya pokoknya terbuka seluas-luasnya Pak. Benar. Kami Kalau tidak mau menjadi mitra, yuk ayo karena komunitas saja diajakin gitu ya, apalagi guru-guru nih ceritanya. Istilahnya sekarang tuh pemerintah adalah fasilitator. Bukan cuma menunggu bola, tapi justru kami yang menjemput bola. Benar. Gitu. Jadi tidak hanya menunggu orang datang, tapi justru kami yang akan mendatangi. Gitu. Oke, itu jawaban pertama. Bapak gimana Pak? Oke Pak, Bapak siap ya menjadi mitra kita ya? Siap. Mohon maaf Pak, kalau persoalan siap, saya pikir semua kita siap. Cuma maksud saya yang kami ingin tawarkan adalah artinya memang masuk ke lembaga pendidikan itu. Artinya apa ya? Memang sudah harus masuk dalam kurikulum. Digital ini sudah harus masuk dalam kurikulum. Ini tuntutan loh. Yang namanya kelas WhatsApp atau kelas room dalam lembaga pendidikan itu pasti akan lanjut terus. Pandemi ini tidak akan pernah berhenti, Mbak. COVID ini Corona ini kan tidak akan pernah berhenti. Ya kan? Sama dengan virus biasa. Sehingga saya tidak ada jaminan apakah PJJ ini akan berakhir di tahun ini atau tahun depan. Tetapi yang namanya kelas digital itu pasti akan tetap berlanjut di lembaga pendidikan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Langsung aja pertanyaan kedua tadi. Oke, kalau pertanyaan yang kedua adalah memang kalau dari Kementerian Kominfo di sini adalah tugasnya yang paling pertama melakukan penapisan dan pemblokiran konten Pak. Dari dua hal. Yang pertama adalah melalui aduan masyarakat atau misalnya mengirimkan email. Yang kedua kami juga melakukan screening atau kami melakukan jadi pengaisan langsung. Jadi mesin kami itu mengolah secara langsung semua hashtag-hashtag atau link yang dilaporkan kepada Kementerian Kominfo. Nah, jika pada suatu kasus beberapa platform digital yang kita buka kemudian menampilkan misalnya konten-konten negatif, itu ada satu algoritma Pak, namanya AI gitu. Nah, siapa tahu kita secara tidak sengaja pernah mengklik akun-akun tersebut, maka secara tidak langsung semua akun yang pernah kita buka itu akan menuju ke hal tersebut. Gitu. Itu adalah algoritma Pak, dan tidak bisa serta-merta kita langsung hilangkan. Gitu. Mungkin secara tidak langsung, mohon maaf, Bapak Ibu pernah mengklik tanpa kita sadari, gitu. Dan ketika kita membuka situs-situs lain ternyata muncul lagi. Gitu. Itu adalah algoritma langsung dari platform tersebut Bapak, seperti itu. Baik, itu tadi penting juga ya. Jadi tadi sempat juga kita sampaikan sama-sama bahwa di sosial media itu ada algoritma. Jadi algoritma itu situs apa yang pernah kita buka atau mungkin siapa yang pernah buka di handphonenya itu akan terus bermunculan. Gitu, itu algoritma. Baik, pertanyaan kedua mungkin silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Anwar Palima. Kehadiran saya di sini sebagai pengurus komite. Mohon maaf, diperhatikan dulu. Sekali lagi kehadiran saya di sini sebagai pengurus komite, orang tua murid. Tetapi tugas saya, kebetulan saya pengawas sekolah. Jadi saya pengawas sekolah,
ada beberapa kendala yang saya temukan. Mungkin kita di kota-kota ini bagus sekali digital. Tetapi kendala kalau di desa, saya pernah melakukan kunjungan ke desa, yaitu Kecamatan Cambadang, Malawah, Maros. Saya bermalam di sana. Anak-anak itu ketika untuk mendapatkan signal, itu jam 8 malam berkumpul di lapangan. Dan mereka bubar jam 3 subuh dini hari. Jadi memang berat untuk menerapkan ini, mungkin di kota cocok. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah diterapkan di desa itu tidak seperti kota. Mereka disuruh datang hari Senin mengambil tugas oleh gurunya dan kumpul hari Sabtu. Kumpul hari Sabtu. Tugasnya ini berat di desa. Padahal tujuan kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika saya menemukan guru dibohongi oleh muridnya, karena saya pengawas sekolah. Ada foto ketika guru itu interaktif belajar melalui apakah media Zoom ataukah classroom ataukah dan sebagainya. Itu muridnya fotonya foto terus, itu terus tidak pernah berubah-ubah sampai 1 semester. Padahal muridnya lagi tidur ya. Iya, ini berat. Nah, ketika saya periksa jurnal proses mengajarnya, BDR, ternyata saya temukan. Gurunya mengatakan saya hadir 100% mengajar, muridnya juga mengatakan saya hadir terus setiap pertemuan. Ketika ditindaklanjuti, dipanggil ke sekolah, pelajaran yang diberikan oleh guru melalui digital ini 0% hasilnya. 0% hasilnya. Karena tidak terjadi interaktif antara guru dengan secara langsung. Ini beratnya, ini menyangkut masalah digital ini. Cuma saya sarankan, saya pengurus komite. Di sekolah ini, kebetulan jabatan saya sebagai wakil ketua, karena pertama di Sulawesi Selatan dan Makassar, Nanda sekalian, kebetulan Bapak saya kenal baik. Bagaimana kalau kita canamkan di Madrasah Mantiga ini, pertama kita proyekkan di sini. Ini usulan saya, kasih tahu Pak Dirjen, Pak Direktur. Ya, kemudian Kementerian Infokom, Kementerian Agama, jadikan percontohan madrasah. Karena kami bertekad dari pengurus komite. Kami terpaksa pinjam ruangan ini, di belakangnya ini layar, di situ berkantor kami. Setiap yang selesai kegiatan saya, kesalahan karena saya orang lapangan. Ini. Jadi oleh karena itu, ini perlu kita berpikir ke depan. Termasuk kesejahteraan guru, tolong sampaikan ke pusat. Kasihan itu DIPA hanya menggaji guru sekian guru honor. Saya sebagai pengurus kopi itu merasa prihatin melihat. Ketika saya masuk di sini, berdiri guru saya melihat, kasihan guru-guru ini. Saya sebagai orang tua murid, panggil orang tua untuk, kebetulan beberapa hari yang lalu, belum cukup 1 minggu, kita akan membantu guru-guru honor di Mantiga ini. Kasihan ini. Tepuk tangan dong untuk. Saya kira demikian, kurang mohon dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih juga akan dijawab oleh Bu Rizky. Kebetulan bapaknya temennya. Iya. Ya. Makanya tadi dia bilang aku grogi nih di sini. Ada beban sendiri ya. Soalnya semuanya guru-guru di sini. Bahkan gurunya ayah saya juga dari sini. Gitu. Terima kasih banyak Bapak. Kalau dari Kementerian Kominfo, kami memastikan bahwa kegiatan ini akan terus ada hingga tahun 2024. Bahkan kami mewajibkan, bahkan menjadi kewajiban kami untuk mengedukasi ataupun meliterasi seluruh guru-guru, Pak. Kami sudah jalan dengan Kemendikbud, maka kami akan sangat berdosa sekali kalau kami tidak jalan dengan Kementerian Agama, khususnya untuk guru-guru madrasah. Jadi benar sekali yang tadi Bapak sampaikan, ini adalah pilot project kegiatan guru madrasah makin cakap digital. Kami tidak akan berhenti sampai sini saja. Kami akan melakukan komunikasi terus dengan Kementerian Agama untuk melaksanakan dan melanjutkan kegiatan-kegiatan ini, Baik. Pak. Sekali lagi karena setiap masalah bergandengan dengan solusinya gitu ya. Baik. Mungkin itu kekhawatiran dari Bapak yang memang sekarang sedang terjadi, tapi saya yakin Kominfo juga punya solusi untuk menangani apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Terima kasih.
Kita akan tutup mungkin sesi pertanyaannya untuk yang hadir di sini. Saya akan bacakan, ini ada pertanyaan bagus lagi selain 2 pertanyaan sebelumnya yang juga sama-sama bagus. Bagaimana kita mengecek, ini dari Hanif Sufar Rafif. Semoga Bapak masih ada di sana. Pertanyaannya bagaimana kita mengecek link hoax yang dimana dari link tersebut jika kita buka mengandung virus ataupun device, kita dapat terhack dari link yang tersebar tersebut. Itu sering banget nih. Lalu jika kita terlanjur asal memencet link yang dikirim orang, bagaimana mengatasinya? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Fahrudin. Ya, terima kasih. Saya kira pertanyaan yang sangat bagus ini. Bagaimana mengecek link hoax? Jadi Bapak Ibu kalau misalnya menerima informasi berita termasuk link yang kira-kira kebenarannya belum pasti, masih meragukan, rentan hoax, kita baca dulu, kita simak baik-baik, jangan di-share, jangan dibagi lebih dahulu. Karena boleh jadi informasi itu hoax atau berita bohong. Jadi kalau ada informasi yang tidak begitu valid, belum kita tahu kebenarannya, jangan langsung di-share ke orang lain. Baca dulu, kita simpan dulu. Bahkan kalau perlu kita cek di media mainstream yang ada. Kemudian kalau link itu ada virusnya misalnya, kalau sudah dibuka pasti tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi minimal tidak melanjutkan mengikuti petunjuk atau instruksi dari link itu. Karena biasanya ada link yang meminta data, meminta identitas, meminta nomor handphone, nomor rekening dan sebagainya. Itu jangan dilayani. Cukup buka saja. Kalau kemungkinan link itu mengandung virus atau informasi yang lain, jangan dilanjutkan. Cukup sampai di situ saja. Cukup sampai situ. Ya, langsung keluar aja ya. Di menu utama kali ya. Betul. Baru dihapus. Karena gitu ya. kalau diikuti keinginan pengirim link itu kita akan bisa terjerumus ke dalam permintaannya. Betul. Dan betul. bisa kita menjadi korban dari praktik seperti itu. Nah itu yang harus banget kita antisipasi sekarang ya. Baik, sebenarnya kita masih mau sampai jam 7 malam. Cuman karena kasihan kalau kita sampai jam 7 malam di sini. Tuan rumah juga udah mempersiapkan, ada banyak banget makanan khas dari Makassar yang kita akan santap sama-sama. Dan pastinya untuk semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini. Masih bisa satu pertanyaan lagi untuk online? Masih bisa? Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, saya akan cek. Ini dia Tadu. Bagaimana jika data kita seperti banyak sekali SMS yang tak diinginkan masuk di nomor kita, Kak? Karena sangat mengganggu. Seperti contoh kalau saya lewat di toko-toko besar tiba-tiba masuk SMS dia. Wah, ini kerjaan saya tahu nih kerjaan siapa nih. Baru semeter, kok udah masuk ya? Kemudian baru 3 meter udah masuk lagi nih. Gimana nih? Iya, jadi SMS itu salah satu aplikasi yang memudahkan interaksi antara pengguna handphone dengan pengguna handphone yang lainnya. Yes. Tetapi kita tidak boleh menolak pesan yang masuk lewat SMS. Jadi hampir setiap saat saya kira banyak promo-promo yang masuk dari KFC atau toko-toko yang lain. Kalau tidak ingin membaca cukup dibiarkan saja begitu, tidak usah dibuka. Tetapi kalau tidak mau menerima SMS, sekalian tutup aplikasi SMS-nya, pesannya. Interaksi lewat WhatsApp saja atau aplikasi yang interaktif yang lain. Oh gitu ya. Kalau saya sih saya ambil hikmah positifnya ya. Betul. Kalau masuk SMS, siapa tahu diskon besar-besaran kan lumayan ya. Kayak gitu. Makanya kalau cuma SMS aja yang masuk, yang penting nggak ada link yang harus kita klik, aman ya. Kalau linknya ternyata masuk tiba-tiba ada diskon, Bu Citra kita berdua bisa langsung ke sana ya. Kalau ada diskon saya bisa kabarin langsung. Nah gitu. Jadi pinter-pinterlah kita bersosial media dan pastinya kita harus bijak bersosial media. Terus satu lagi nih, kalau ada netizen kita ambil sisi positifnya aja. Positifnya bisa jadi gini nih. Saya paling suka banget dinilai sama orang. Nah biasanya netizen itu
biasanya yang paling jujur menilai kita. Mungkin kita introspeksinya bisa dari situ ya. Jadi semuanya pasti akan ada hikmahnya. Dan sekali lagi setiap masalah akan bergandengan dengan solusinya. Semoga semuanya semakin baik dan tentunya kita bisa sehat-sehat dan literasi digital dari program Kominfo ini bisa berjalan dengan maksimal sampai ke pelosok negeri kita tercinta Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rizky Amelia sudah hadir di sini. Ibu Dr. Citra Rosalini, terima kasih banyak. Mewakili dari Japeli di Makassar, dan terima kasih Bapak Fahrudin Palapa dari Mavindo Makassar, terima kasih. Tentunya terima kasih juga untuk semua guru-guru tercinta, semua tenaga pendidik Madrasah Sulawesi Selatan, ada 500 yang sudah join bersama kita, yang on-site maupun yang online, terima kasih banyak karena sudah bersedia mendengarkan kita, dan yang pastinya kita bersama-sama menjadi bagian dari literasi digital. Saya Yuda Prawira Hasta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu. Baik, kita akan foto bersama dulu mengabadikan momen spesial ini pastinya. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua ibu-ibu, bapak guru. Terima kasih karena sudah mengabdi untuk negara kita tercinta. Ya, terima kasih ibu-ibu. Boleh di sebelah sini. Cek dulu. Kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nanti ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar mata gue jadi ngilu. Coba cari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip, positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan.
Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita.